Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pada mata kuliah Ilmu Kalam dosen pengampu Bapak Rizky Pradana Hidayatullah SHIM SOS. Pada kelompok 2 kami akan membahas materi pemikiran aliran kalam. Kata akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akal, yang merupakan kata benda. Kata ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya terdapat kata kerjanya, yaitu akalu. Menurut pemahaman Profesor Usushu, kata akal digunakan pertama kali pada zaman jahiliyah, yang mengandung arti kecerdasan praktis, atau dalam bahasa lainnya, praktik intelijen. Dan, dalam bahasa psikologi modern, kata ini disebut juga dengan kecakapan menyelesaikan masalah, atau dalam bahasa lainnya, problem solving capacity. Menurut pemahamannya, orang berakal adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga, kata akala mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Tertera di dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat ke-46 bahwasanya pengertian, pemahaman, dan pemikiran dilakukan di dalam kalbu yang berpusat di dalam dada. Dalam pandangan Islam, akal tidaklah otak, tetapi akal adalah daya pikir yang terdapat di dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan di dalam Al-Quran ialah memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Pengertian akal inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu dari Tuhan. Kedua, pengertian wahyu. Wahyu secara etimologi berarti isyarat, bisikan, ilham, dan perintah. Secara terminologi, wahyu berarti nama bagi sesuatu yang disampaikan secara cepat oleh Allah kepada nabi-nabinya. Wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu al-wahyu, yang berarti suara dan kecepatan. Selain itu, mengandung arti isyarat, bisikan, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, mengandung arti pemberitahuan secara sembunyi-sembunyi dan dengan cepat tentang terjadinya komunikasi antara Tuhan dengan nabi-nabinya. 2. Pengertian wahyu. Secara etimologi, wahyu berarti isyarat, bisikan, ilham, perintah. Sedangkan menurut terminologi berarti nama bagi sesuatu yang disampaikan secara cepat dari Allah kepada nabi-nabinya. Dalam pengertian lain, wahyu berasal dari kata Arab al-wahai, dan al-wahai adalah kata asli Arab yang berarti suara dan kecepatan. Di samping itu juga mengandung arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, mengandung arti pemberitahuan secara sembunyi-sembunyi dan dengan cepat tentang penjelasan cara terjadinya komunikasi antar Tuhan dan nabi-nabi. B. Analisis perbandingan antar aliran akal dan wahyu. 1. Aliran Mu'tazilah. Bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan pemikiran berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Baik dan jahat dapat diketahui oleh akal. Demikian pula kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat dapat diketahui oleh akal. Dalam kaitan ini, Abu Al-Ghazali menyatakan bahwa sebelum datangnya wahyu, seorang mukallaf wajib mengetahui adanya Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Jika ia tidak berterima kasih kepada Tuhan, maka akan mendapatkan hukuman. Ia juga wajib mengetahui perbuatan yang baik dan buruk. Dan oleh karenanya, ia berkewajiban mengerjakan
yang baik seperti jujur dan adil, serta menjauhi perbuatan yang buruk seperti berdusta dan dolim. Warahmatullahi wabarakatuh. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah tahun 260, bertepatan dengan tahun 935 Masehi. Beliau wafat di Basrah pada tahun 324 Hijriah di usia lebih dari 40 tahun. Menurut Ibnu Asakir yang melatar belakangi Al-Asy'ari, meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali, di mana Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela paham yang diriwayatkan dari beliau. Adapun nama-nama tokoh aliran Asy'ariyah yang terkenal antara lain Al-Baghilani wafat 403 Hijriah. 2. Ibnu Farwaq wafat 406 Hijriah. 3. Ibnu Ishaq Al-Isfarani wafat 418 Hijriah. 4. Abdul Qahir Al-Baghdadi wafat 429 Hijriah. 5. Imam Al-Rahman Al-Juwani wafat 478 Hijriah. 6. Abdul Mutazaffar Al-Isfaraini wafat 478 Hijriah. 7. Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. 8. Ibnu Tumar wafat 524 Hijriah. 9. Al-Syiratani wafat 548 Hijriah. 10. Ar-Razi wafat 1949 sampai 1209 Masehi. 11. Al-Izzi wafat 756 Hijriah. 12. As-Sunasi wafat 895 Hijriah. Adapun formasi pemikiran Al-Asy'ari secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodok ekstrim di satu sisi dan Mu'tazilah di lain sisi, tetapi substansinya sehingga sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis itu harus dijelaskan secara alegoris menghadap dua kelompok tersebut. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, berbeda dengan Mu'tazilah, namun tidak boleh diartikan sebagai harfiah. Selanjutnya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. 2. Aliran Mu'taziliyah. Sejarah perkembangan Mu'taziliyah. Golongan Mu'taziliyah berasal dari Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Latar belakang lahir aliran ini hampir sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu sebagai reaksi penolakan terhadap ajaran Mu'tazilah, walaupun sebenarnya pandangan keagamaan dianutnya hampir sama, dan pandangan Mu'tazilah yaitu lebih menunjukkan akal dalam sistem teknologinya. Aliran Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara. Menurut Maturidi, Samarkand, akal dapat mengetahui adanya Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan jahat. Adapun kewajiban untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang jahat, akal tidak mampu mengetahuinya. Hal ini hanya dapat diketahui oleh wahyu. Menurut Maturidiyah, Bukhara, akal manusia hanya dapat mampu untuk mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan jahat. Adapun kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang jahat, akal manusia tidak mampu mengetahui, dan hal ini hanya dapat diketahui dengan wahyu. Fungsi akal dan wahyu. Mengenai fungsi ini dikatakan bahwa wahyu mempunyai kedudukan terpenting dalam aliran Asy'ariyah dan fungsi terkecil dalam
paham Mu'tazilah. Bertambah besar fungsi diberikan kepada wahyu dalam suatu aliran, bertambah kecil daya akal dalam aliran itu. Sebaliknya, bertambah sedikit fungsi wahyu dalam suatu aliran, bertambah besar daya akal pada aliran itu. Akal dalam usaha memperoleh pengetahuan bertindak atas usaha dan daya sendiri, dan demikian menggambarkan kemerdekaan dan kekuasaan manusia. Wahyu sebaliknya menggambarkan kelemahan manusia, karena wahyu diturunkan Tuhan untuk menolong manusia memperoleh pengetahuan-pengetahuan.